malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah sejenak, mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayat 16. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Tema renungan kita adalah persepakatan jahat Absalom terhadap ayahnya. Sahabat renungan malam Salom, di masa tua Daud, ia mengalami pengalaman pahit, kesusahan besar dari perilaku anaknya yang ia kasihi, yaitu Absalom. Absalom anak Daud itu sangat berambisi untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Dia merasa dialah yang pantas dari semua anak Daud untuk menjadi raja. Ia tidak sabar menantikan saatnya orang tuanya wafat. Absalom berupaya untuk segera merebut kekuasaan dari ayahnya. Karena Daud belum menyebutkan siapa yang akan menjadi pewaris tahta itu, maka Absalom bermaksud untuk mengadakan kudeta terhadap ayahnya. Cara-cara licik pun dilakukan Absalom untuk menarik simpati dari rakyat Israel. Setiap pagi ia berdiri di depan pintu gerbang, menyongsong rakyat yang datang hendak mengadukan perkaranya kepada raja. Maka Absalom memeluk dan mencium orang itu dan mengatakan bahwa Raja Daud dan pegawai-pegawai istana tidak akan mendengarkan pengaduan-pengaduan rakyat tersebut. Dan Absalom juga mengatakan, seandainya rakyat memilih aku menjadi raja, aku pasti membela rakyat yang lemah dalam perkara mereka. Aku pasti akan menegakkan keadilan. Dengan perkataan jahat itu, Absalom menyebar fitnah bahwa ayahnya dan pegawai-pegawai istana tidak peduli kepada rakyat yang lemah. Rakyat itu pulang, hatinya simpati kepada Absalom, tetapi mulai membenci Daud karena dipengaruhi fitnahan Absalom itu. Selama 4 tahun Absalom berbuat demikian. Dengan demikian ia merebut hati seluruh orang Israel, memihak kepadanya. Persepakatan gelap lainnya yang dilakukan Absalom dengan merekrut beberapa pimpinan pasukan Israel. Penasehat Raja Daud, yaitu Ahitofel, juga memihak kepada Absalom. Absalom telah mengutus suruhan-suruhan rahasia ke setiap suku-suku Israel agar mendukung Absalom sebagai raja jika mereka mendengar pemberitahuan tentang penobatan Absalom. Suatu hari Absalom berpamitan kepada ayahnya Daud hendak pergi ke Hebron untuk menyampaikan kurban nasarnya kepada Allah. Absalom mengundang juga 200 orang pembesar kerajaan untuk datang ke Hebron. Juga mengundang Ahitofel. Saat di Hebron itulah Absalom menyatakan dirinya sebagai raja.
rakyat Israel bersorak-sorak, mengeluh-elukan, menyambut dan siap mendukung Absalom sebagai raja Israel. Selanjutnya Absalom dan semua pendukungnya bergerak menuju ke kota Yerusalem. Rombongan umat semakin banyak jumlahnya, siap untuk berperang, merebut kekuasaan dari Raja Daud. Ambisi untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan raja telah membuat hati Absalom demikian jahatnya, durhaka terhadap ayahnya. Ia sama sekali tidak menghormati atau mengasihi ayahnya. Ia tidak ingin berbakti lagi kepada ayahnya. Absalom bersikap sebagai seorang musuh terhadap ayahnya. Sahabat renungan malam Salum, seseorang datang kepada Daud menyampaikan kabar bahwa Absalom telah dinobatkan menjadi raja di Hebron. Dan rombongan Absalom itu sedang bergerak menuju ke Yerusalem. Mendengar kabar buruk itu, Daud yang telah mengenal karakter keras anaknya Absalom, dan Daud berpengalaman dalam peperangan atau beberapa kali menghadapi serangan musuh, maka Daud mengajak semua keluarganya, semua pegawai istana, prajurit yang setia kepadanya, dan para pelayan-pelayan istana agar segera melarikan diri, mengungsi. Berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Katanya, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Daud berusaha menghindarkan pertumpahan darah antara prajuritnya dengan pendukung-pendukung Absalom. Demikianlah Daud bersama keluarga, para pegawai, dan 600 prajurit setia melarikan diri ke hutan belantara, ke daerah pegunungan-pegunungan, sampai ke pegunungan Mahanaim yang jauh dari Yerusalem. Penduduk yang ada di pegunungan Mahanaim bergotong royong melayani Raja Daud dan rombongannya. Kemudian Absalom sendiri memimpin pasukan untuk memburu Daud ke hutan Mahanaim. Dan pertempuran pun tak dapat dihindari lagi. Banyak prajurit Absalom yang tewas dalam pertempuran itu. Daud berpesan kepada prajuritnya agar jangan melukai Absalom. Tetapi dalam pertempuran itu, saat Absalom menunggang bagalnya, rambutnya yang panjang terurai, menyangkut di jalinan dahan pohon-pohon terbantin, dan Yoab, prajurit Daud, membunuh Absalom. Mayat Absalom dilemparkan ke dalam sebuah lubang di hutan Mahanaim dan ditimbuni dengan batu. Mendengar bahwa Absalom telah tewas, pasukan-pasukan pendukung Absalom yang tersisa melarikan diri, dan berhentilah peperangan itu. Sahabat renungan malam Salom, Absalom telah durhaka terhadap ayahnya. Karena ambisi menjadi raja, ia tega memburu dan hendak membunuh ayahnya. Tetapi Absalom telah menanggung akibat dari perbuatan jahatnya itu. Ia tewas dalam pertempuran, dan Daud kembali ke Yerusalem, kokoh dalam pemerintahannya. Dalam kehidupan kita di dunia ini, ada juga anak yang durhaka terhadap ayah ibunya, seperti kedurhakaan diperbuat Absalom itu. Ada anak yang karena hendak merebut harta milik orang tuanya, lalu berbuat durhaka, mengusir ayah ibunya, sehingga ayah dan ibunya itu menjadi gelandangan. Ada anak yang memperkarakan ayah ibunya ke pengadilan hanya untuk merebut harta yang dikumpulkan oleh ayah ibunya itu. Ada anak yang menjual rumah orang tuanya
Dan anak itu membawa kabur penjualan rumah itu, dan orang tuanya pun terusir dari rumahnya dan menjadi gelandangan. Ada yang tidak peduli atau tidak mau menolong, memperhatikan orang tuanya di usia tua mereka. Pengajaran firman Tuhan menasehati setiap anak harus mengasihi dan menghormati ayah dan ibunya. Dalam hukum Taurat kelima, Allah mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Dan juga di masa tua ayah dan ibu itu, maka anak-anaknya lah yang memberi perhatian untuk menolong, untuk merawat orang tua mereka, agar orang tua mereka tidak terlantar dalam kesengsaraan. Tetapi Tuhan Allah juga memerintahkan agar orang tua ayah mengajarkan Taurat atau firman Allah kepada anak-anaknya, agar semua anak dalam keluarga umat Tuhan tahu bersikap takut akan Tuhan, mengasihi dan berbuat baik dan menolong orang tuanya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Kita menginginkan agar anak kita sebagai orang yang berbakti kepada kita orang tuanya. Hendaklah kita dalam kasih sayang yang besar membimbing anak-anak kita, agar mereka mengerti pengajaran firman Tuhan, agar mereka dapat setia menyatakan perhatian kasih kepada kita orang tuanya, dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi anak-anak kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah Bapa kami, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami di dalam kasih yang besar membimbing anak-anak kami dengan firman-Mu, agar mereka bersikap takut akan Tuhan, berbuat kasih dan kebenaran, dan juga mengasihi kami orang tua mereka. Maka anak-anak kami mewarisi berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kasihani dan berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau juga yang dirawat di rumah, agar dengan pertolongan Tuhan memberkati pengobatan dan perawatan bagi mereka. Mereka juga bertambah sehat, sembuh dari sakit mereka. Berkati juga segenap keluarga. Engkau juga memberi penghiburan, kekuatan, berkat bagi mereka dalam kesedihan, yang mengalami kesusahan, agar mereka bersuka cita karena pertolongan-Mu. Berkati juga anak-anak kami dalam kegiatan sekolah mereka. Berkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan. Pelihara hidup kami sepanjang malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.